Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Ada Ratna Susanti dan Fani Marsyanda. Saya bersama rekan saya akan membawakan materi hukum ampere mata kuliah listrik magnet dengan dosen pengampu Ibu Neng Solihat MPD. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu ampere. Seperti yang telah kita lihat dari gambar ampermeter tadi, ampere adalah satuan dari kuat arus listrik atau yang sering disimbolkan dengan huruf A. Lalu, ampere sendiri adalah nama dari penemu hukum ampere, yaitu Andre Marie Ampere yang lahir pada tahun 1775 sampai 1836. Lalu, hukum ampere itu apa? Hukum ampere secara umum yaitu pengaplikasian pada kawat panjang lurus, pengaplikasian pada solenoida, dan pengaplikasian pada toroida. Pengertian secara umum hukum ampere yaitu menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu melewati arus listrik, merupakan perumusan awal hukum ampere, dan dengan mengubah medan listrik, yaitu tambahan dari Maxwell. Lalu, bunyi hukum ampere. Integral garis komponen tangensial kuat medan magnetik di sekeliling lintasan tertutup adalah sama dengan arus yang dilingkupi lintasan tersebut, yang artinya kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus listrik yang terkurung oleh integral keliling itu. Nah, setelah kita tahu pengertian dan bunyi hukum ampere, lalu pengaplikasinya seperti apa sih? Baik, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama, aplikasi pada kawat panjang lurus. Di dalam kawat berlaku rumus B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 pi R kuadrat dikali R. Lalu pada bagian luar kawat berlaku rumus pi B dikali DS sama dengan B pi DS sama dengan B dalam kurung 2 pi R sama dengan mu 0I. Lalu dapat kita sederhanakan menjadi B sama dengan mu 0I per 2 pi R. Pada kawat panjang lurus juga berlaku kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari sebagai arah arus listrik dan keempat jari yang melingkar sebagai arah dari medan magnet. Jadi, kemanapun bentuknya, manapun arahnya, ibu jari yang menjadi sebagai arah dari arus listrik tersebut, dan empat jari lainnya menjadi medan magnet. Lalu, yang kedua, aplikasi pada solenoida. Pada ujung solenoida berlaku rumus B sama dengan mu 0I dikali N per 2L. Lalu, pada bagian tengah solenoida berlaku rumus B sama dengan mu 0I dikali N per L atau sama dengan mu 0I dikali N kecil. Pada solenoida juga berlaku kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari sebagai arah dari medan magnet dan empat jari lainnya sebagai arah dari arus listrik. Ya, ini merupakan kebalikan dari kawat panjang lurus, di mana kawat panjang lurus ibu jari sebagai arah arus dan keempat jari lainnya sebagai medan magnet. Yang ketiga, aplikasi pada toroida. Pada toroida berlaku rumus B sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi 2 pi R. Pada toroida juga berlaku kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari sebagai arah dari medan magnet dan empat jari lainnya yang melingkar sebagai arah arus listrik. Ini merupakan kesamaan dari solenoida, namun pengaplikasiannya pada benda yang berbentuk lingkaran dan dililit sebagai arah arusnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum ampere ini selain dapat mengalirkan arus listrik, benda yang dialiri listrik akan menghasilkan medan magnet pada sekelilingnya. Seperti pada contoh tadi, yaitu pada kawat panjang,
selenoida, dan teroida.